apa ini kan kalau awal bulan ada khataman ya. Surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat ke-6 ya. Sekarang ayat ke-4 ya. 5. Ayat 5. Ayat ke-4 sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan surat Al-An'am ayat ke-5. Di pertemuan yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di ayat ke-4, wa ma ta'tihim a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Di ayat yang keempat. Dan setiap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Tuhan mereka yang sampai kepada mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah, apalagi kepada utusannya Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah di dalam ayat pertama sampai ayat ketiga itu sudah menjelaskan bahwa Dia Allah subhanahu wa ta'ala khalaqas samawati wal ard, Dia yang menciptakan langit, menciptakan bumi, ja'alad dhulumati wan nur, Dia yang menjadikan kegelapan dan menjadikan cahaya. Di ayat kedua Allah mengatakan huwallazi khalaqakum, Dia yang menciptakan kalian semua, yang beriman, yang kafir, semua makhluk yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, min tinin, dari tanah, thumma qadha ajalah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menentukan batas waktu tertentu bagi setiap makhluknya. Kemudian di dalam ayat ketiga Allah mengatakan wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dan Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi langit dan bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, Dia yang mengetahui rahasia kamu, apa yang tampak pada kamu, dan semua amal perbuatan kamu. Taksibun, yang akan kamu lakukan. Taksibun berarti kan belum dilakukan. Semua amal perbuatan, kebiasaan yang akan kamu lakukan, yang kamu rencanakan, semua sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kebesaran Allah yang seperti itu, Allah menurunkan ayat-ayatnya melalui Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang kafir. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu turun illa kanu anha mu'ridin. Mereka itu berpaling dari ayat-ayat tadi. Kemudian di ayat yang kelima, faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, dan sungguh mereka itu kadzabu bil haqq, telah mendustakan kebenaran, lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Setiap orang itu pasti mencari kebenaran di dalam hidupnya. Tapi sebagian orang itu mencari kebenaran, suatu bentuk kebenaran apa yang diinginkan oleh dirinya. Jadi dia tidak objektif dalam mencari kebenaran tadi. Apa yang dia mau, kebenaran apa yang dia mau, berarti dia tidak mencari kebenaran pada saat itu. Dia mencari pembenaran. Nah, sama seperti yang terjadi orang-orang Yahudi.
ketika menanti-nanti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Nabi Isa, ditolak oleh mereka karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian ribuan tahun setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi besar Muhammad SAW, kebenaran yang paling nyata. Bahkan puncak dari kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena dia Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, untuk alam semesta, bukan untuk sekelompok kaum. Yang kedua, dia sebaik-baik para nabi. Dan yang ketiga, ajaran Nabi Muhammad SAW itu ajaran yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul. Tapi kebenaran yang paling benar, yang paling nyata ini tidak terlihat juga oleh orang-orang kafir yang menginginkan kebenaran itu seperti apa yang mereka inginkan. Kenapa kok Nabi yang terakhir bukan dari bangsa Yahudi, kok dari bangsa Arab? Dan seperti itu, orang yang seperti ini itu ada di setiap generasi, ada di setiap zaman. Orang kalau sudah menakar sesuatu menurut logikanya, ya dia tidak akan pernah mendapat kebenaran yang hakiki. Karena dia takar, semua yang masuk akalnya itu yang benar, semua yang tidak masuk akalnya itu tidak benar. Dia sudah menyimpulkan itu di dalam dirinya. Semua yang sesuai dengan apa yang dia ingini itu yang benar. Semua yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan itu tidak benar. Nah, ini orang seperti ini tidak akan dapat hidayah, tidak akan dapat petunjuk sama sekali. Karena dia menakar kebenaran melalui akalnya yang kecil, melalui keinginannya yang tidak murni. Padahal dia punya keinginan yang tidak murni. Pada saat itu, ya dia tertolak dari kebenaran itu. Makanya orang kalau sudah melihat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, karena dia menakar kebenaran sesuai yang dia inginkan, nomor satu yang dia lakukan ialah fa'a'radu, berpaling. Wah, ini tidak seperti yang saya mau ini. Dia berpaling. Orang yang sesat itu yang paling rendah, orang sesat yang paling rendah itu di ayat yang keberapa ini? Mata saya tidak kelihatan. Di ayat yang keempat itu. Itu orang sesat yang paling rendah derajatnya, ya. Illa kanu anha mu'ridin. Jadi dia lihat kebenaran itu tidak sesuai dengan keinginannya, mu'ridin, berpaling. Artinya berpaling itu ya dia tidak menggubris kebenaran tadi, dia melalaikan kebenaran tadi, tapi dia pasif. Ya sudah, pokoknya saya tidak ikut-ikutan sama kelompok ini. Nah, begitu yang dialami oleh orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW. Tapi kalau ini didiamkan terus di dalam hati, yang tadinya pasif, kesesatannya akan meningkat, dosisnya meningkat. Yang tadinya cuma meninggalkan ajakan, kemudian meningkat menjadi faqad kadzabu bil haq, mendustakan. Nah, mendustakan ini dosis kesesatan yang lebih parah dari berpaling ini, ya. Nah, karena mereka mu'ridin, faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Yang pertama tadi, wa ma ta'tihim min ayati wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kemudian dosisnya meningkat, faqad kadzabu bil haqqi, dan mereka itu bahkan telah mendustakan yang hak. Yang tadi tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka tinggalkan. Ketika ini yang tidak sesuai dengan keinginan mereka ini tambah lama tambah berkembang, karena kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Tidak ada orang bisa menghalangi kebenaran. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran itu pasti akan datang dan mencabik-cabik kebatilan. Pasti. Cuma waktunya kapan kita tidak tahu. Tapi kebenaran itu pasti akan mencari jalannya. Mungkin dia akan
jelas di zaman kita masih hidup, mungkin kebenaran itu akan muncul ketika kita sudah tidak hidup, sudah ada generasi berikutnya. Tapi perjuangan kita di zaman ini memperjuangkan kebenaran atau kebatilan itu ada artinya. Kita mau ikut andil memunculkan yang hak atau mau ikut andil memunculkan yang batil. Kalau kita di saat di zaman penuh kebatilan kita berjuang menampakkan kebenaran. Yang namanya berjuang menampakkan kebenaran itu tidak harus memanggul pedang ke sana kemari, menebas batang leher orang yang tidak sesuai dengan kita. Tidak, itu harus disesuaikan. Kalau mau bawa pedang, pistol, pergi ke Israel sana. Kalau di Indonesia tidak perlu kita bawa pedang dan bawa pistol. Yang berjuang menampakkan kebenaran di sini, yaitu dengan tingkah laku yang baik. Tunjukkan sebagai seorang muslim yang baik. Itu menampakkan kebenaran. Jangan punya ciri khas seorang muslim, punya ciri khas seorang muslimah, berkerudung, pakai kopiah, tapi omongannya kotor. Ini orang yang mengacaukan kebenaran ini, orang yang seperti ini. Punya ciri khas muslimah, punya ciri khas seorang muslim, ditilang polisi marah-marah. Itu di YouTube saya pernah lihat. Ya Allah, sedihnya saya. Orang pakai kerudungnya sampai lutut, ditilang polisi marah-marah, suara kotor polisi habis bersihkan. Ya Allah, mending ini tidak usah pakai kerudung ini orang. Ngerusak Islam ini orang seperti ini. Karena kita ketika keluar, kalau kita pakai celana panjang, pakai dasi, tidak ada orang tahu. Tapi ketika saya keluar pakai sarung, pakai kopiah, sama yang bilang saya ini orang non-muslim. Tidak ada orang non-muslim seperti itu. Ketika saya keluar, orang tidak ada yang kenal nama saya. Tidak ada yang melihat saya ini Nabil, tapi orang melihat ini seorang muslim. Terus ketika itu kamu keluar di jalan umpamanya berkelahi sama mobil sama mobil berkelahi. Orang lihat ini orang muslim. Kamu ini mempunyai bibit merusak yang hak. Punya bibit merusak yang hak. Karena perjuangan kita ini bukan dengan senjata, tapi dengan tingkah laku, dengan akhlak. Begitu juga seorang muslimah. Kalau dia keluar di jalan, dijaga akhlaknya semurni mungkin. Tidak ada orang pakai kerudung non-muslim. Orang pakai kerudung, apalagi kerudungnya panjang, sudah panjang segini, ya pasti orang lihatnya ini muslimah. Kalau dia muslimah berarti ini pengikutnya Muhammad SAW. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, yang rusak bukan nama kita, yang rusak nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang merusak? Yang mencaci siapa? Bukan mereka yang mencaci, tapi kita yang menjadikan mereka mencaci. Karena tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Berarti kita sedang menanamkan benih kesesatan. Setiap orang punya andil. Di dalam hidupnya dia menanamkan benih hak atau benih kesesatan. Walaupun nanti yang hak itu tidak muncul di zaman kita, tapi kita punya andil atau tidak. Sama seperti Nabi Ibrahim ketika berdoa di bumi Mekah, waktu itu baru ada Hajar dan Ismail. Ya Allah, munculkan di tanah ini nanti seseorang yang akan mengajarkan kepada penduduknya petunjukmu. Siapa orang itu? Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu punya saham. Setiap dakwahnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim itu punya saham besar karena dia berdoa di bumi Mekah itu. Makanya kita sholawat yang paling afdol sholawat Ibrahim ya. Punya andil Nabi Ibrahim ini ya. Dan dia datuknya Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail. Nah, yang kedua, kalau kebenaran itu tambah, maksudnya tingkat kesesatan yang nomor 2, ketika kebenaran itu makin nyata, orang yang tadinya berpaling tidak suka, tambah marah di dalam hatinya. Kalau dia tidak suka, kan berarti dia tidak menginginkan itu berkembang. Ternyata berkembang kebenaran tadi. Dosisnya akan bertambah menjadi mendustakan. Bagaimana mendustakan? Ini ajaran yang tidak benar. Yang benar itu ajaran seperti ini. Dia balik. Yang hak dia sebut batil, yang batil dia sebut hak. Ini ciri orang sesat. Ini saya sedang menyampaikan
Al-Quran sedang menyampaikan ciri orang sesat. Ciri orang sesat yang paling rendah adalah berpaling, pasif. Tapi dia tidak mau datang, tidak mau ikut, tidak. Ciri orang sesat yang lebih tinggi dosisnya mendustakan. Ini kelihatan. Orang yang seperti ini kelihatan sesatnya. Mendustakan yang benar. Mendustakan ayat-ayat yang benar, dia balik yang benar jadi batil, yang batil itu jadi benar. Dulu ada caranya sendiri, sekarang caranya lebih canggih. Caranya melalui media sosial. Hoax, berita hoax semuanya ya. Yang benar dibalik jadi tidak benar, yang tidak benar dibalik jadi benar. Video jadi sepotong-sepotong. Nah, orang yang bodoh, dia lihat video sepotong itu, dia simpulkan, dia ikuti. Dia ikuti. Padahal tidak bisa kita mengetahui ini berita benar, berita bohong dari sepotong video. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang orang Arab bisa ngomong bahasa Cina di video. Pakai apa itu? AI. Ada presiden Rusia ngomong bahasa Jawa. Presiden Rusia ngomong bahasa Jawa. Kapan? Pakai video. Dan ini mulutnya ini bisa pas. Jadi video sekarang ini tidak bisa dipercaya. Dan subhanallah, ahli fikih itu sudah berfatwa sejak zaman belum ada AI, belum ada video, belum ada foto. Kesaksian dengan alat apapun tidak diterima kecuali dengan mata telanjang. Ahli fikih ini. Makanya orang ini lihat hilal tidak boleh pakai teropong, harus dengan mata. Pakai teropong boleh membantu, mata telanjang langsung lihat. Teropong itu membantu, hisab itu membantu, karena itu semua dugaan. Tidak ada kesaksian melalui CCTV, ahli fikih tidak diterima. Tidak diterima. Ini orang A, ini orang B melalui CCTV, tidak diterima oleh ahli fikih, karena harus melihat secara langsung. Orang mencuri dari foto tidak diterima. Tidak diterima. Nah, sekarang terbukti orang bisa fitnah, saling fitnah orang ini. Yang mencuri orang lain, kepalanya dipotong diganti kepala saya. Bisa zaman sekarang. Zaman sekarang bisa, dan canggih sekali. Tidak kelihatan seperti buatan gitu ya. Nah, tapi memang ahlinya, kalau kita yang buat jelas kelihatan. Ahlinya yang buat bisa tidak kelihatan. Nah, sekali lagi, dosis yang lebih adalah kadzabu, mendustakan. Mendustakan tadi dengan cara mengatakan bahwa ini tidak benar. Kalau di zaman ini, di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka akan mengatakan Nabi Muhammad ini memecah belah hubungan antara orang tua dengan anak. Buktinya pengikutnya Muhammad itu pasti berkelahi sama ibunya, pasti berkelahi sama orang tuanya, pasti dia tidak cocok, pasti diusir sama orang tuanya. Ya, sudah jelas orang tuanya itu yang kolot gitu ya, yang tidak mau menerima perbedaan, sehingga ketika itu terjadi ya mereka pasti akan marah, dan mayoritas pada saat itu seperti itu. Nah, kemudian lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Padahal tadinya kebenaran itu mereka nanti-nanti ya. Mereka nanti-nanti. Ahlul kitab, orang-orang musyrik itu menanti-nanti Nabi Muhammad SAW. Cuma mereka tidak tahu namanya Muhammad. Tapi mereka tahu akan datang seseorang yang nanti akan memimpin umat manusia. Di surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Lihat, orang-orang musyrik Mekah dan ahlul kitab Nasrani dan Yahudi itu, mereka itu tidak berbeda berpendapat, tidak pecah. Artinya tadinya itu satu. Apa itu maksudnya? Satu apa? Satu nunggu manusia yang akan muncul di akhir zaman memimpin mereka. Mereka semua sepakat. Orang musyrik Mekah, mereka tahu dari dukun-dukun mereka, nanti akan muncul satu orang yang akan memimpin umat manusia. Yahudi di kitab mereka
begitu jelas. Nasrani jelas. Mereka semua sepakat menanti. Ketika kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ini jadi sebagian percaya, sebagian enggak. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, ketika kejelasan yang mereka tunggu itu tiba kepada mereka, sebagian besar menolak karena tidak sesuai dengan persepsi mereka. Nah, nanti Imam Mahdi juga begitu. Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman itu ditunggu-tunggu oleh madhab apapun, bahkan agama apapun. Sedang menunggu. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Hah? Bukan, apa itu namanya? Satria apa? Piningit apa? Ada istilahnya macam-macam itu. Di Kristen ada istilahnya, di Yahudi juga ada istilahnya. Di Islam semua percaya nanti akan muncul satu orang yang namanya Imam Mahdi. Nanti ketika dia muncul, mumfakir, orang yang menuntut kebenaran berdasarkan persepsinya, ya dia tidak akan ketemu sama kebenaran tadi. Nah, makanya orang itu harus punya mata rantai di dalam beragama. Nah, kita tidak akan bahas itu, tapi ini situasi yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Ini Allah kemudian menunjukkan dosis yang ketiga kesesatan itu. Dosis yang ketiga, Allah menyebutkan dulu fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi. Nanti kelak Allah akan mendatangkan kepada mereka berita-berita maka nubihi yastahziun, berita-berita yang dulu mereka perolok-olokkan, mereka ejek. Nah, sebelum bahas ini kita bahas dulu, berarti dosisnya semakin meningkat. Pertama berpaling, kedua faqad kadzabu, ketiga yastahziun, mengolok-olok. Ini ciri-ciri orang sesat nih ya. Ada 3 tingkatan. Berpaling, kedua mendustakan, ketiga merendahkan, mencaci. Kebenaran itu dicaci oleh mereka. Apa ini? Ini Muhammad ini tukang sihir. Muhammad ini gila. Diolok-olok, direndahkan supaya orang memandang kebenaran tadi rendah. Ini loh, saya ngolok-ngolok dia ini, hidup saya enggak apa-apa. Hidup saya tetap tenang kok saya olok-olok dia di depan banyak umat manusia, hidup saya tetap santai, tenang, saya bisa makan, saya bisa minum, anak saya sehat-sehat. Mereka tidak tahu musibah yang terbesar ketika kita mengolok-olok kebenaran dan orang-orang yang benar. Musibah yang paling besar itu apa? Kita mengolok-olok mereka tetap sehat. Itu musibah yang paling besar. Kalau kita caci mereka langsung sakit mata. Nah, ini mesti bisa ingat ini orang seperti ini. Begitu nyaci mereka, ada satu wali umpamanya, kita caci ini langsung sakit perut. Wah, waduh, ini berarti bahaya ini wali ini. Saya bisa ingat ini ya. Lebih baik gitu, sakit perut langsung, atau sakit mata, atau anaknya kenapa, langsung dia tahu, sadar. Musibah yang paling besar ketika kita mencaci satu orang kekasih Allah, kita tambah sehat. Anak kita tambah sehat, tambah gemuk-gemuk, tambah seger. Habis nyaci wali, masuk lihat saldo 10 juta. Wah, ini harus dicaci berarti orangnya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, tapi tambah makmur dunianya. Sampai nanti malaikat Israel datang, dia mati dalam keadaan syuhud. Ya, itu musibah yang paling besar. Makanya lisan ini jangan suka mencaci siapapun. Yang salah aja jangan kita caci. Apalagi yang benar. Yang salah itu loh, orang yang keyakinannya tidak benar menurut Islam,
Itu tidak boleh kok. Allah melarang kita mencaci Tuhan-Tuhan mereka di ayat Quran. Jangan kau caci Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka membalas mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah tidak boleh kita caci, apalagi yang benar kita caci. Nah, ini orang-orang sesat di masa Rasulullah SAW mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Dan bentuk kesesatan seperti ini akan ada di setiap generasi. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini. Anak-anak kita semua selamat insya Allah dari hal seperti ini. Imam Syafi'i, pernah ada satu orang datang ke Imam Syafi'i. Wahai Imam, kamu dituduh oleh kampung sebelah itu tukang sihir. Dituduh kamu ini sebagai dukun. Karena kalau Imam Syafi'i bicara, banyak yang ikut. Ini yang nuduh orang yang hasad gitu, orang yang iri hati itu biasa, itu ada di setiap zaman orang seperti itu. Kamu dituduh dukun. Oh, saya dituduh dukun. Iya. Alhamdulillah. Loh, kamu yang kampung sebelah situ menuduh kamu gila. Oh, saya dituduh gila ya? Alhamdulillah. Loh, yang kampung sebelah situ kamu dituduh memecah tali silaturahmi. Oh, saya sudah dituduh seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Loh, kok kamu alhamdulillah ini gimana? Yang ngasih kabar itu maunya Imam Syafi'i balas gitu ya. Kok kamu bilang alhamdulillah? Ya berarti hidup saya oleh Allah sudah dimirip-miripkan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya alhamdulillah bukan jadi orang yang menuduh orang. Saya yang dituduh loh. Berarti saya selamat, saya tidak menuduh. Saya yang dicaci kan? Berarti saya selamat, saya tidak dijadikan Allah orang yang mencaci. Jadi kalau ada orang ngasih kabar kita, kamu dihabis bersihkan itu di forum itu, angkat tangan. Bukan saya yang mencaci maki. Kalau bukan kamu yang mencaci maki, berarti kamu selamat. Tapi kalau kamu yang mencaci maki, itu kamu berarti sama seperti orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Di lain kesempatan ada orang datang ke Imam Syafi'i, wahai Imam, itu satu kampung itu setiap hari ketemu kamu habis bersih dicaci maki. Kata dia, ya pantas lah. Kok pantas bagaimana? Lah, Nabi Muhammad saja orang yang paling mulia dicaci maki atau tidak? Dicaci maki. Lah apalagi saya seorang Syafi'i. Nabi Muhammad aja dicaci maki, apalagi saya. Pantas sekali saya ini dicaci maki. Orang yang paling mulia di muka bumi ini dicaci maki, apalagi kita. Nah, apalagi saya, apalagi kita ini. Nabi Muhammad saja dicaci maki. Jadi kita kalau ada orang yang ngasih kabar kita, kamu dicaci maki, ya sudah pantas lah. Saya ini siapa dicaci maki? Mungkin betul caciannya. Jangan-jangan betul caciannya. Seperti Imam Ali Zainal Abidin. Satu hari dia sedang berjalan, ada satu orang datang, dicaci maki. Wah, sudah dengar dari alif sampai ya ini ya, dicaci maki ini enggak berhenti. Ada orang yang ahli dalam mencaci maki loh ya. Ahli banget dalam mencaci maki sampai bisa menyulut kemarahan kita gitu. Jadi memang dia ini apa? Bidangnya di situ memang ya. Dicaci maki itu ya. Dicaci maki Imam Ali Zainal Abidin. Sampai diam Imam Ali Zainal Abidin ini 5 menit dah habis-habis diam. Sampai selesai, kata Imam Ali Zainal Abidin, sudah berhenti dia. Sudah capek juga dia kan. Makanya orang kalau caci maki, kita balas tambah panjang. Balas-balasan. Jadi diamkan aja, nanti dia kalau sudah capek berhenti sendiri kan. Ketika dia sudah berhenti, kata Imam Ali Zainal Abidin, sudah selesai. Kalau sudah selesai, saya boleh ngomong sekarang. Ya, ayo kamu ngomong nih. Ditunggu, ini mau ditunggu balasannya. Kata dia, temanku, ini bukan basa-basi dia ngomongnya. Terima kasih kamu telah memberi saya nasihat. Saya hidup bertahun-tahun ini, belum pernah loh ada orang yang cerita keburukan saya, kata dia. Baru kamu ini, alhamdulillah. Terima kasih. Kamu sudah menampakkan kepada saya keburukan kamu. Sebetulnya yang tidak tampak, kalau saya mau ceritakan lebih banyak daripada yang kamu ceritakan tadi. Orang tadi langsung jadi muridnya Imam Ali Zainal Abidin. Dan itu dia bukan basa-basi itu dia ketika ngomong. Dia ngomong dengan serius. Jadi
Kalau cacian kita balas cacian, bertahun-tahun tidak akan berhenti itu cacian itu balas-balasan semua. Tapi yang melumerkan segala sesuatu itu akhlak yang tulus. Akhlak yang tulus itu melumerkan segala sesuatu. Kalau kita mau hidup enak, tidak bawa beban pikiran, jawab segala sesuatu itu dengan akhlak yang tulus tadi ya, bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat di depannya orang itu senyum gini, di belakang minum obat kita ya, minum obat migran kita. Yang tulus. Nah, bagaimana caranya bisa tulus? Ya mengembalikan itu ke cerita Nabi Muhammad SAW, ke cerita Imam Ali Zainal Abidin, ke cerita para sahabat, cerita Imam Syafi'i. Nanti itu akan membuka wawasan kita. Membuka wawasan kita. Nah, sama seperti itu ceritanya dari generasi ke generasi. Itu ada wali-wali seperti Rasulullah, ada orang-orang seperti Abu Jahal. Itu di setiap generasi ada. Tinggal kita mau milih jadi yang seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita jadi Abu Jahal generasi di zaman ini, jadi pencaci satu orang, pencaci satu kelompok, pencaci satu negeri, nyaci negeri lain. Urusannya apa kamu? Nyaci negeri lain. Oh, ini kalah sepak bola kita, kalah, dihabis bersihkan negerinya. Ya memang kalah, ya sudah diterima. Oh, kalah sepak bola aja bingung. Itu kan cuma mainan. Sepak bola itu kan mainan, bola satu direbut 24 orang. Kok sampai berkelahi itu orang tidak waras ini ya. Orang tidak waras gara-gara bola satu itu orang berkelahi. Ya sudah, itu kan pertandingan persahabatan. Kalah ya kan. Hidup itu seperti itu. Rasulullah aja pernah kalah. Rasulullah itu pernah pacuan onta, ikut pacuan onta Nabi Muhammad. Semua sahabat bela Rasulullah, tidak pakai uang, judi kalau uang kan. Semua sahabat bela, wah ini Rasulullah menang sudah jelas, pasti dibantu Jibril ini Nabi Muhammad SAW. Wah, semua sahabat bela Rasulullah. Ya Rasulullah kalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kamu kok kalah? Innama ana basyarun, kata Rasulullah. Lah ini kan cuma pacuan onta. Tidak ada hubungannya sama mungkar nakir nanti di kubur, tidak ada. Yang orang menang yang betul itu orang yang menang nanti di kuburan. Itu orang yang menang. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang menang. Kalau dunia ini yang sholat ya kadang-kadang tidak berhasil urusan dunianya, kadang-kadang tidak berhasil. Jadi tidak usah bingung kalau kita itu kalah dalam urusan dunia. Nabi Muhammad saja balapan lari sama Sayyidah Aisyah pernah kalah sama istrinya sendiri ya, tapi itu pura-pura kalah itu ya, mengalah. Jadi kalah itu tidak ada masalah ya. Nabi Muhammad balapan lari sama Aisyah istrinya, Nabi itu pura-pura kalah supaya menyenangkan hati istrinya. Jadi kalah menang itu bukan urusan dunia. Loh, bersaing boleh enggak? Boleh bersaing, tapi yang positif. Jangan jadikan itu target hidup kamu. Wah, ranking 1 di kelas. Ranking 1 di kelas, kok sudah ranking 1 di kelas terus kenapa? Ilmunya masuk enggak? Waktu belajar ikhlas enggak? Nah, itu yang paling penting. Terus ilmunya nanti dipraktekkan enggak? Itu penting. Ranking 1 di kelas dapat juara, habis itu niatnya enggak baik, enggak ada manfaatnya semua. Loh, boleh enggak bersaing ranking 1 di kelas? Iya, sangat bagus. Begitu juga di kerjaan, di perusahaan. Saya harus dapat ini, harus goal. Boleh enggak? Oh, sangat boleh. Itu menunjukkan semangat. Tapi kalau itu dijadikan satu-satunya tujuan, itu salah besar. Karena tujuan kita itu bukan di dunia ini, tujuan kita nanti di surga, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ciri-ciri orang sesat yang ketiga tadi, yastahzi'un. Nah, ini orang seperti ini ada di setiap generasi. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan membongkar berita yang dulu mereka perolok-olokkan. Di dunia mungkin mereka bisa memperolok-olok kebenaran. Nanti di akhirat Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka rendahkan itu ternyata itu yang benar.
nanti mereka akan terbalik menjadi orang yang sangat hina. Lebih baik kita tampak hina di dunia ini, tapi bukan hina nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau hina di akhirat itu hina yang sebenar-benarnya. Hina yang sebenar-benarnya. Nah, ini karena ada khataman Al-Quran, cukup satu ayat aja. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ini juga ini apa namanya, permulaan ini ya, pemanasan dulu, pemanasan. Nanti insya Allah kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Karena kan biasa kalau awal bulan kita ada hataman, jadi agak panjang. Nah, tapi kalau setiap Senin sebetulnya kita cuma baca apa, doa Birrul Walidain saja. Jadi waktu buat membahas tafsir panjang. Sampai di sini dulu aja. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.